Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B, kelas K013 pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Mohon izin kepada Ibu Tantina dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu rangkuman materi pada chapter 14 yang berjudul Non-Current Liabilities. Sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan satu persatu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Cika Makaela dengan NPM akhir 047, lalu ada Prakasa Daniswara dengan NPM akhir 147, lalu ada Ramadina Saifusakia dengan NPM akhir 233, lalu ada Anggi Islami Siregar dengan NPM akhir 241, lalu ada saya sendiri Isnania Dawini Salaya Ali dengan NPM akhir 268, lalu yang terakhir ada Eksya Aristawati dengan NPM akhir 410. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada obligasi dijamin dan tidak dijamin. Obligasi dijamin atau secure bonds adalah obligasi yang didukung oleh suatu jaminan. Contohnya, obligasi hipotek yang dijamin dengan klaim atas real estate. Lalu ada juga obligasi collateral trust, itu dijamin dengan saham dan obligasi perusahaan lain. Nah, sedangkan untuk obligasi tidak dijamin atau unsecured bonds, ini tidak didukung oleh jaminan. Contohnya adalah obligasi debenture. Perusahaan sering menggunakan obligasi ini untuk membiayai leverage buyout. Selanjutnya yang kedua ada obligasi berjangka, serial dan opsi beli atau callable. Obligasi berjangka atau term bonds itu penerbitan obligasi yang jatuh tempo pada satu tanggal. Lalu obligasi serial itu penerbitan yang jatuh tempo dalam bentuk angsuran, serta obligasi opsi beli atau callable bonds itu memberi penerbit obligasi hak untuk menarik dan melunasi obligasi sebelum jatuh tempo atau sewaktu-waktu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada obligasi konversi, yaitu ketika obligasi dapat dikonversi menjadi sekuritas lain milik perusahaan dalam jangka waktu tertentu setelah penerbitannya. Lalu terdapat juga obligasi yang diciptakan untuk menarik modal dalam kondisi pasar uang sedang ketat, yaitu yang pertama ada commodity backed bonds. Ini dapat ditukarkan dengan ukuran komoditas seperti barel minyak, ton batu bara, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah deep discount bonds, itu dijual dengan harga diskon yang memberikan seluruh imbal hasil bunga kepada pembeli pada saat jatuh tempo tanpa pembayaran bunga secara berkala. Berikutnya adalah obligasi terdaftar dan bearer atau kupon. Obligasi terdaftar atau registered bonds adalah obligasi yang diterbitkan atas nama pemiliknya. Sedangkan obligasi bearer tidak dicatat atas nama pemiliknya dan dapat dipindah tangankan ke pemilik lainnya. Lalu yang terakhir ada obligasi penghasilan dan pendapatan. Obligasi penghasilan atau income bonds itu tidak membayar bunga kecuali perusahaan penerbitnya menguntungkan. Sementara obligasi pendapatan atau revenue bonds itu bunganya dibayar dari sumber pendapatan tertentu. Paling sering diterbitkan oleh bandara, distrik sekolah, kabupaten, otoritas jalan tol, dan badan pemerintah. Selanjutnya kita masuk ke bagian penerbitan obligasi. Obligasi timbul dari suatu kontrak yang dikenal sebagai perjanjian obligasi atau bond indenture. Jadi, obligasi merupakan janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan ditambah dengan bunga periodik pada suku bunga tertentu yang dihitung dari nilai jatuh tempo atau nilai nominal. Setiap obligasi dibuktikan dengan sertifikat tertulis dan biasanya memiliki nilai nominal tertentu, misalnya 1.000 euro. Selain itu, perusahaan umumnya membayar bunga obligasi setiap 6 bulan sekali, meskipun tingkat bunganya biasanya dinyatakan dalam tarif tahunan. Nah, tujuan utama penerbitan obligasi adalah untuk memperoleh dana jangka panjang ketika kebutuhan modal terlalu besar untuk dipenuhi oleh satu pemberi pinjaman saja. Oleh karena itu, perusahaan dapat membagi jumlah utang jangka panjang yang besar menjadi banyak unit investasi yang lebih kecil, sehingga memungkinkan lebih dari satu pihak untuk berpartisipasi dalam pemberian pinjaman tersebut. Pada slide ini kita akan membahas bagaimana nilai atau harga obligasi ditentukan saat pertama kali diterbitkan. Nah, jadi yang pertama, nilai obligasi itu ditentukan berdasarkan present value atau nilai kini dari arus kas masa depan. Present value digunakan karena uang yang diterima di masa depan nilainya tidak sama dengan uang yang diterima saat ini. Oleh karena itu, seluruh arus kas yang akan diterima investor harus didiskontokan terlebih dahulu ke nilai saat ini.
Arus kas tersebut terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah pembayaran bunga secara periodik selama masa obligasi. Yang kedua adalah pelunasan nilai pokok atau face value ketika obligasi mencapai tanggal jatuh tempo. Kedua komponen inilah yang menjadi dasar dalam menentukan nilai obligasi. Yang selanjutnya, harga obligasi ini dipengaruhi oleh hubungan antara state rate atau coupon rate dengan market rate. Jadi state rate ini adalah tingkat bunga yang tercantum pada obligasi, sedangkan market rate adalah tingkat bunga yang berlaku di pasar dan diharapkan oleh investor. Pada bagian penentuan harga obligasi terdapat 3 kemungkinan. Yang pertama adalah at par. Jadi at par ini adalah kondisi yang terjadi ketika state rate sama dengan market rate sehingga investor ini bersedia membeli obligasi sebesar nilai nominalnya. Kemudian yang kedua adalah at discount. Jadi at discount ini adalah kondisi di mana state rate lebih rendah daripada market rate. Jadi karena bunga yang ditawarkan lebih rendah dari yang diharapkan investor, obligasi harus dijual dengan harga yang lebih rendah dari nilai nominalnya agar tetap menarik. Dan kemungkinan yang ketiga adalah at premium. Jadi at premium ini adalah kondisi ketika state rate lebih tinggi daripada market rate. Karena bunga yang ditawarkan lebih tinggi dan dari tingkat bunga pasar, investor bersedia membayar lebih tinggi dari nilai nominal obligasi. Jadi, harga obligasi ini tidak selalu sama dengan nilai nominalnya, tetapi bergantung pada perbandingan antara state rate dan juga market rate. Selanjutnya, pada slide ini ada penjelasan mengenai bagaimana obligasi itu dicatat dalam akuntansi. Jadi yang pertama, menjelaskan bahwa obligasi dicatat sebesar harga penerbitannya atau issue price. Jadi harga penerbitan inilah yang menjadi dasar pencatatan awal ketika perusahaan menerima dana dari investor. Selanjutnya, jika terdapat selisih antara nilai nominal dan harga penerbitan, maka selisih tersebut harus dicatat. Jika harga penerbitan lebih rendah dari nilai nominal, selisihnya disebut discount on bonds payable. Sebaliknya, jika penerbitan lebih tinggi dari nilai nominal, selisihnya disebut premium on bonds payable. Selanjutnya, di sini dijelaskan bahwa diskon dan premium itu tidak langsung diakui sekaligus pada saat obligasi diterbitkan. Selisih tersebut akan dialokasikan secara bertahap selama umur obligasi melalui proses yang disebut amortisasi. Untuk melakukan amortisasi tersebut digunakan effective interest method. Jadi metode ini menghitung beban bunga berdasarkan carrying amount atau nilai tercatat obligasi dan effective interest rate atau tingkat bunga pasar. Hal ini berdampak pada amortisasi, yaitu diskon akan meningkatkan beban bunga setiap periode. Hal ini terjadi karena perusahaan sebenarnya menerima dana lebih sedikit dibandingkan nilai nominal yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Sebaliknya, premium akan mengurangi beban bunga setiap periode karena perusahaan menerima dana lebih besar dibandingkan nilai nominal yang nantinya harus dibayar kembali. Dengan demikian, amortisasi diskon dan premium membantu perusahaan mengakui beban bunga secara lebih akurat selama masa obligasi. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas mengenai effective interest method. Jadi, effective interest method ini adalah metode yang digunakan untuk mengamortisasi diskon atau premium obligasi selama masa obligasi. Nah, berdasarkan definisi, tujuan dari metode ini adalah agar beban bunga yang diakui perusahaan mencerminkan tingkat bunga pasar yang sebenarnya. Oleh karena itu, metode ini dianggap lebih akurat dibandingkan dengan metode amortisasi lainnya. Nah, untuk menghitung interest expense ini digunakan rumus carrying value dikalikan effective interest rate. Jadi carrying value ini merupakan nilai tercatat obligasi pada awal periode. Sedangkan effective interest rate merupakan tingkat bunga pasar yang digunakan saat obligasi diterbitkan. Nah, hasil dari perhitungan tersebut adalah interest expense atau beban bunga yang harus diakui perusahaan pada periode berjalan. Nah, selanjutnya pada bagian amortisasi diskon atau premium, jumlah amortisasi diperoleh dari selisih antara interest expense dan juga cash interest. Cash interest ini merupakan bunga yang benar-benar dibayarkan kepada investor
berdasarkan coupon rate yang tercantum pada obligasi. Nah, yang selanjutnya pengaruh terhadap carrying value, yaitu terdapat perbedaan antara obligasi yang diterbitkan dengan diskon dan juga premium. Jika obligasi diterbitkan dengan diskon, carrying value akan meningkat secara bertahap dari periode ke periode karena diskon terus diamortisasi hingga habis. Nah, sebaliknya, jika obligasi diterbitkan dengan premium, carrying value akan menurun secara bertahap karena premium juga diamortisasi selama masa obligasi. Nah, pada saat jatuh tempo, carrying value ini baik yang diterbitkan dengan diskon maupun premium akan sama dengan nilai nominal atau face value obligasi. Oleh karena itu, effective interest method ini menghasilkan pengakuan beban bunga yang lebih realistis karena menggunakan tingkat bunga pasar yang memperhitungkan perubahan carrying value selama umur obligasi. Halo semua, perkenalkan nama saya Prakasa Tani Suara dengan NPM akhir 147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai notes not issued at face value. Jadi notes not issued at face value terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada zero interest bearing notes. Berdasarkan ilustrasi, di lembar vessel tertulis nilai nominal 10.000 yang wajib dibayar penuh saat jatuh tempo beberapa tahun lagi. Namun uang tunai yang diterima perusahaan hari ini jauh lebih kecil sebesar 7.721,80 dolar. Selisih antara uang yang diterima sekarang itu dengan uang yang harus dibayar itu adalah sebesar 2.278,20. Selisih ini yang disebut sebagai diskon yang sebenarnya merupakan total beban bunga yang dicicil serta tanya oleh perusahaan setiap tahun sepanjang umur vessel tersebut. Selanjutnya adalah interest bearing notes. Jadi interest bearing notes ini kondisi ini terjadi ketika vessel tersebut memiliki kontrak bunga atau stated rate tapi persentasenya tidak sama dengan market rate. Jika suku bunga pasar lebih tinggi dari bunga wesel, investor akan merasa rugi jika membeli wesel dengan harga penuh. Oleh karena itu mereka hanya membeli wesel dengan harga yang lebih murah atau disebut sebagai diskon. Jika suku bunga pasar lebih rendah dari bunga wesel, investor akan merebut membeli wesel karena menawarkan keuntungan lebih tinggi dari tempat lain. Akibatnya mereka rela membayar dengan harga yang lebih mahal atau disebut dengan wesel premium. Perusahaan akan mencatat kelebihan uang ini sebagai keuntungan premium yang akan mengurangi beban bunga tahunan secara bertahap. Selanjutnya yaitu negatif interest rate. Suku bunga negatif itu adalah penawaran utang dengan suku bunga negatif. Investor akan memberikan uang kepada peminjam dan selama masa investasi menerima kembali jumlah yang lebih kecil daripada investasi awal. Dikembalikan dari penawaran utang tradisional atau suku bunga positif, di mana jumlah yang diterima selama masa investasi lebih besar daripada jumlah yang diinvestasikan. Penerbit yang paling umum adalah bank sentral. Meskipun sebagian investor membeli utang, sebagian kecil investor utang cenderung menjadi investor utama dalam utang dengan suku bunga negatif. Investor yang paling menonjol cenderung berada di industri jasa keuangan seperti bank, reksadana, dan perusahaan asuransi. Alasan mereka bersedia menerima imbal hasil negatif ini berkaitan dengan persyaratan peraturan dan praktik bisnis. Seperti bank yang memiliki persyaratan peraturan untuk menyimpan sebagian aset mereka dalam sekuritas berisiko sangat rendah dan sangat likuid. Untuk memenuhi persyaratan ini, bank hampir selalu berinvestasi dalam utang dari bank sentral karena didukung oleh pemerintah nasional bank tersebut dan dianggap pada dasarnya bebas risiko. Kemudian saya MPM akhir 047 akan menjelaskan mengenai situasi wesel bayar khusus. Yang pertama ada wesel bayar diterbitkan untuk properti, barang, dan jasa. Perusahaan dapat memperoleh properti, barang, atau jasa dengan menerbitkan wesel bayar sebagai alat pembayaran. Dalam transaksi seperti ini, wesel itu tidak selalu dicatat sebesar nilai nominalnya. Jika suku bunga tidak dicantumkan, tidak wajar atau nilai nominal wesel berbeda secara material dari nilai tunai transaksi, maka wesel itu harus dicatat sebesar nilai sekarangnya. Selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang dianggap sebagai bunga yang akan diamortisasi selama masa wesel. Tujuannya itu agar aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dicatat secara wajar sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Yang kedua ada pilihan suku bunga. Dalam beberapa transaksi, perusahaan itu sulit menentukan nilai wajar barang atau jasa yang dipertukarkan sehingga perlu memperkirakan suku bunga yang sesuai. Proses ini disebut dengan imputation, sedangkan bunga yang digunakan disebut imputed interest rate. Penentuan suku bunga dipengaruhi oleh resiko kredit perusahaan,
adanya jaminan, jadwal pembayaran, kondisi pasar, dan tingkat bunga umum yang berlaku. Setelah ditetapkan, suku bunga tersebut digunakan untuk menghitung nilai sekarang wesel dan pengakuan beban atau pendapatan bunga selama umur wesel. Selanjutnya ada materi wesel bayar hipotek. Wesel bayar hipotek adalah wesel jangka panjang yang dijamin dengan properti sebagai akunan pinjaman. Jenis wesel ini umum digunakan untuk pembiayaan aset seperti tanah, bangunan, atau pabrik. Dalam praktiknya, peminjam biasanya menerima kas sebesar nilai nominal wesel, tetapi kadang pemberi pinjaman mengenakan poin yang menyebabkan jumlah kas diterima lebih kecil dari nominal pinjaman. Akibatnya, tingkat bunga efektif menjadi lebih tinggi daripada bunga yang tercantum dalam wesel. Dalam laporan posisi keuangan, wesel hipotek disajikan sebagai liabilitas jangka panjang, kecuali bagian yang segera jatuh tempo yang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Kemudian materi selanjutnya ada pelunasan liabilitas jangka panjang. Yang pertama ada pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Perusahaan terkadang melunasi utang jangka panjang sebelum tanggal jatuh tempo. Pelunasan ini dilakukan dengan membayar sejumlah kas tertentu kepada kreditur yang disebut harga perolehan kembali. Pada saat pelunasan, perusahaan itu membandingkan jumlah kas yang dibayarkan dengan nilai tercatat utang setelah penyesuaian premi atau diskonto. Jika harga pelunasan lebih besar daripada nilai tercatat utang, perusahaan itu mengalami kerugian. Sebaliknya, jika lebih kecil, perusahaan itu memperoleh keuntungan. Keuntungan atau kerugian tersebut diakui dalam laporan laba rugi periode berjalan. Jadi di sini saya akan menjelaskan slide tentang pelunasan utang dengan pertukaran aset atau efek. Jadi pelunasan kewajiban utang tidak hanya dapat menggunakan kas, melainkan juga melalui transfer aset non-kas, seperti real estate atau piutang, maupun penerbitan saham biasanya oleh pihak debitur. Yang pertama ada pencatatan kreditur. Jadi kreditur itu harus mencatat aset non-kas atau ekuitas yang diterimanya berdasarkan nilai wajar atau fair value. Yang kedua ada pencatatan debitur, yaitu debitur mengakui keuntungan atau kerugian dari transaksi ini dengan ketentuan sebagai yang pertama ada keuntungan pelunasan utang, yaitu diakui dari selisih lebih antara nilai tercatat atau carrying amount, yaitu utang yang dilunasi atas nilai wajar aset atau saham yang ditransfer. Oke, yang kedua ada utang atau rugi pelepasan aset, yaitu diakui dari selisih antara nilai wajar aset dengan nilai tercatat atau bisa disebut nilai buku aset yang diserahkan tersebut. Yang ketiga ada penerbitan saham. Jadi jika debitur menerbitkan saham, selisih antara nilai nominal utang atau per saham dengan nilai wajar saham dicatat sebagai share premium atau premi saham. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana jika perusahaan benar-benar kesulitan keuangan dan tidak punya aset untuk ditukar? Jadi solusinya itu adalah melakukan negosiasi ulang dengan kreditur atau yang kita kenal dengan modifikasi persyaratan. Jadi kreditur biasanya memberikan kelonggaran seperti menurunkan suku bunga, memperpanjang tanggal jatuh tempo, atau bahkan memotong sebagian pokok utang kita. Jadi pertanyaannya bagaimana IFRS mengatur hal ini? Jadi berdasarkan standar IFRS, modifikasi ini harus diperlakukan secara radikal, yaitu sebagai pelunasan total utang lama dan penerbitan utang baru. Jadi caranya kita menghitung nilai wajar dari arus kas yang baru atau pokok dan bunga baru menggunakan tingkat diskonto pasar saat ini. Selisih antara nilai buku utama lama dengan nilai wajar utang baru langsung diakui sebagai gain of extinguishment of debt. Setelah itu, kedepannya kita akan mencatat beban bunga menggunakan metode bunga efektif berdasarkan tarif pasar yang baru tadi. Pada slide ini kita akan membahas tentang fair value option, yaitu pilihan nilai wajar. Nah, secara umum, utang jangka panjang seperti obligasi dicatat menggunakan biaya diamortisasi.
Tapi IFRS memberikan opsi bagi perusahaan, yaitu kita boleh memilih untuk mengukur utang tersebut pada nilai wajarnya di setiap akhir periode pelaporan. Kenapa opsi ini itu ada? Dikarenakan nilai wajar dianggap memberikan informasi yang lebih relevan dan mencerminkan kondisi kas saat ini. Jadi perubahan nilai wajarnya nanti akan dicatat sebagai unrealized holding gain or loss atau untung atau rugi yang belum diterrealisasi. Namun, pada hal unik sekaligus kontroversial di sini, bayangkan jika kredibilitas perusahaan kita memburuk atau resiko kredit kita naik secara teori pasar, nilai obligasi kita justru akan turun. Kalau nilainya turun, berarti liabilitas untuk utang kita berkurang. Dan dalam akuntansi, kita mendapatkan keuntungan, rasanya aneh kan? Jadi perusahaan performanya memburuk, tapi kok malah untung gitu kan? Jadi untuk mengatasi kontroversi ini, IFRS membuat aturan tegas, yaitu jika perubahan nilai wajar utang disebabkan oleh perubahan risiko kredit internal perusahaan, maka keuntungan tidak boleh dimasukkan ke laba rugi bersih, melainkan harus dimasukkan ke pendapatan komprehensif lainnya atau OLSI di bagian ekuitas. Sedangkan jika perubahan karena faktor pasar umum atau seperti fluktuasi suku bunga, barulah boleh masuk ke laporan laba rugi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai off-balance sheet financing atau pendanaan di luar neraca. Secara definisi, ini merupakan strategi atau usaha perusahaan dalam meminjam dana sedemikian rupa agar hutangnya tidak perlu dicatat di dalam laporan posisi keuangan. Nah, dua bentuk umum yang sering digunakan ialah ada entitas anak non-konsolidasi dan special purpose entities. Nah, pada entitas anak konsolidasi, perusahaan induk memiliki saham di bawah 50% sehingga hutang besar anak perusahaan tidak perlu digabungkan pada neraca induk. Lalu yang kedua yaitu special purpose entity, yaitu mendirikan badan hukum baru yang khusus untuk mendanai suatu proyek. Sehingga hutang proyeknya dia catat atas nama SPE tersebut, bukan perusahaan utamanya. Lalu terdapat 3 alasan utama penggunaannya, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kualitas neraca agar terlihat bersih bagi investor. Yang kedua yaitu mematuhi loan covenants, yaitu atau batasan hutang dari kreditor. Dan yang ketiga yaitu menyeimbangkan nilai aset yang sering kali tercatat terlalu rendah akibat adanya depresiasi. Lalu selanjutnya terdapat presentation of non-current liabilities atau penyajian liabilitas jangka panjang. Nah, aturan pelaporannya yaitu hutang jangka panjang yang jatuh dalam tempo waktu 1 tahun harus dipindahkan ke kategori kewajiban lancar, kecuali jika ada komitmen pendanaan kembali atau refinancing. Nah, agar transparan, standar akuntansi mewajibkan perusahaan membongkar detail hutang di dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK, yang dimana hal-hal yang wajib diungkapkan yaitu meliputi sifat kewajiban, suku bunga, jaminan aset atau kolateral, serta nilai wajarnya. Nah, di sini terlihat bahwa fair value comparison dan kolateral dari laporan tahunan Novartis Group, yang dimana dapat menjadi contoh bagaimana perusahaan menyajikan perbandingan nilai tercatat dengan nilai wajar pasarnya, sekaligus dapat merinci aset yang dijaminkan secara transparan. Lalu kemudian terdapat analysis of non-current liabilities, yang dimana tujuan analisis ini ialah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, sekaligus mendeteksi risiko kebangkrutan dari perusahaan tersebut. Nah, di sini terdapat 2 rasio utama yang sering digunakan, yaitu debt to asset ratio dan juga time interest earned. Yang pertama yaitu debt to asset ratio, yang dimana dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total aset, yang dimana rasio ini mengukur berapa persen aset perusahaan yang didanai dari utang. Lalu kemudian times interest earned, yaitu dihitung dari laba bersih ditambah beban bunga dan juga pajak, lalu dibagi beban bunga. Rasio ini mengukur seberapa mampu
laba operasi perusahaan dapat menutup biaya bunganya. Nah, jika kita bedah kasus Novartis Group yang ada di sini, yang dimana rasio debt to assetnya berada di angka 46%, yang artinya menunjukkan struktur modal yang aman karena di bawah 50%. Sementara itu, rasio times interest earned-nya yaitu mencapai 15,5 kali. Artinya laba Novartis sanggup membayar bunga hingga 15,5 kali lipat. Baik, itulah penjelasan kami pada kali ini. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum itu, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik dari segi penyampaian maupun pengucapan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.